Di suatu hari, seorang pria mencari sebuah tumbuhan obat-obatan untuk ibunya. Pria tersebut mendengar sesuatu dan tiba-tiba datang Enho menanyakan jalan menuju suatu daerah yang ingin dia tuju dengan memberikan imbalan menunjukkan tumbuhan yang pria itu cari. Enho merupakan seorang gumiho yang mempunyai berbagai kemampuan hal yang tak biasa, yang tentunya sebuah kisah kuno legendaris menurut cerita rakyat Korea. 아, 맞다. 갑자기이긴 한데 Setiap gumiho yang ingin menjadi manusia, mereka harus melakukan kebajikan di Gunung Myeongsan. Begitu juga Gemhyo, saudara Enho yang telah mewujudkan keinginannya menjadi manusia, bahkan menikahi pria yang dia cintai. Di masa depan, Gemho tidak mendapatkan akhir bahagia sebagai manusia. Menjadi manusia begitu rapuh, sulit menua, juga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang selalu didambakan seorang gumiho sedari dulu hancur dengan begitu mudah. 인간의 삶 너무도 쉬이 부서진다는 걸. 그것은 다가올 미래였다. Di masa kini, Enho menjadi satu-satunya gumiho yang tidak mencintai manusia, bahkan tidak berusaha untuk menjadi manusia yang berakhir mati dan tak berdaya. Dia selalu mencari orang kaya yang tidak pernah puas dengan kehidupan, juga mengabulkan permintaan yang dibayar mahal. Beralih cerita, ke 9 tahun yang lalu, di sekolah kedatangan agen dari tim nasional yang akan datang merekrut pemain berbakat. Pelatih yang menunjukkan Wosuk sebagai pemain handal. Tapi agen timnas tertarik dengan cara bermain Kang Seyol yang menurutnya sangat mengagumkan. Karena menurut pelatih, Seyol menghalangi Wosuk, dia mendapatkan hukuman yang menurut pendapat Seyol, dia hanya mencetak gol dan tidak ada niatan menghalangi Wosuk. 제가 골 넣는 게 오석의 앞길을 막는 거예요? 새로 부임한 청소년 국가대표 감독이 Di mobil, Leon sangat percaya diri mendapatkan proyek besar yang semua orang bersaing ingin mendapatkannya. Dia mendapatkannya berkat menjadi klien Enho yang bisa mewujudkan semua keinginannya. Meski dia dibayar dengan uang, mereka tidak berhak mencampuri kehidupan dirinya sebagai gumiho. Kang Seyol merupakan anak yang tumbuh bersama neneknya, yang hidupnya serba kekurangan, bahkan hanya untuk membayar klub sepak bolanya pun begitu susah. Dia harus melakukan kerja tambahan agar sedikit meringankan beban neneknya. Selama ratusan tahun, dirinya melihat kehidupan manusia hanya sebuah ilustrasi sementara, penuh kepahitan, bahkan beberapa dari mereka tidak pernah puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Berbeda dengan kehidupan dirinya sebagai gumiho, yang bahkan bagai festival yang tidak pernah berakhir, menyenangkan tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Dia bahkan memilih setiap orang secara acak hanya untuk bersenang-senang, mengendalikan pikiran orang sesuai keinginannya dari masa ke masa. 이거 결말이 왜 이래? 최선을 다하는데 지라고. Sebagai teman dekat Seyol, Wosuk membelikan sepatu sepak bola sebagai hadiah untuk Seyol. Tapi Seyol menolaknya yang ingin mendapatkan sesuatu dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dia tidak suka dikasihani hanya karena dirinya miskin. Untuk pertama kalinya mereka bertemu. Enho mendapatkan cuplikan masa depan Wosuk menjadi seorang pemain tim nasional dengan bayaran fantastis. Setiap melihat cuplikan masa depan seseorang, bagi dia itu merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Di tempat itu pula sesuatu terjadi. Tuan Pagun, seorang dewa datang mengingatkan Enho agar menjalankan kehidupannya sebagai manusia saja. Seperti gumiho pada umumnya. Enho menolaknya dengan keras bahwa dirinya akan selalu menjadi gumiho. Tidak mau mengembangkan diri jadi manusia yang menurutnya sangat menyedihkan. Tuan Pagun memberitahu juga bahwa timbangan kehidupan sedang goyah. Enho harus memilih menjadi manusia atau dimusnahkan dari alam dunia. Enho menjawab dengan lantang bahwa tidak mungkin timbangannya goyah. Dia sudah melakukannya dengan sebaik mungkin agar tidak goyah sedikit pun. 난 그 여우 새끼인 줄 알아? 하지만 한 가지는 분명히 알고 외는 소리.
Setiap hari, mereka berdua selalu berlatih bersama. Dengan tidak sengaja, bola terbang mengenai Eun-ho yang berjalan kaki. Kini mereka bertemu untuk kedua kalinya. Eun-ho yang merasa kesal pun memecahkan bolanya dan mengoceh bahwa Seyul tidak akan menjadi pemain sepak bola sukses. 그러고 보니까 아까 다르게 말 잘 듣는 타입이네. 뭔 소리야 진짜. 그럼 도딱한 짐승이라. 진짜. Wosuk yang pulang lebih dulu menjadi korban tabrak lari yang tidak lain pelakunya merupakan Lee Yun. Lee Yun yang telah selesai mengadakan acara kemenangan proyek besar yang telah dia dapatkan. Seyul menjadi saksi mata dari kejadian tersebut. Lee Yun kabur begitu saja meninggalkan tempat tersebut. Seyul mendatangi kantor polisi bahwa dia mengetahui pelakunya. Tapi tidak ada yang bisa membenarkan karena tidak ada kamera di tempat tersebut. Lee Yun yang tidak mengetahui adanya saksi mata mengirimkan orang agar menjadi dirinya. Tapi orang tersebut menolaknya karena adanya saksi mata. Lee Yun yang merasa Eun-ho bisa membereskannya pun meminta agar membereskan kejadian tersebut dengan membayar 2 kali lipat dari biasanya. 2배로 주지. 뭔데? Eun-ho pun setuju dan mendatangi Seyul sebagai saksi mata kejadian tersebut. Tapi tiba-tiba Eun-ho melihat takdir mereka bertukar dan kekuatan Eun-ho berkurang sebagian sebelum menghapus ingatan Seyul tentang tabrak lari itu. 지금 기울고 있다. Never try to win, never try to